Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Sarwani Afdan dengan NIM 24301030300006. Saya berasal dari Kota Palangkaraya dan beralamatkan di Jalan Mendawai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Keuangan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS sekaligus menambah pemahaman saya mengenai konsep modal kerja, risiko keuangan, dan kas dalam perusahaan. Saya telah memilih 7 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan modal kerja dan mengapa modal kerja penting bagi perusahaan. Modal kerja adalah dana atau aset lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, membayar listrik, transportasi, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Dalam istilah keuangan, modal kerja merupakan selisih antara aset lancar atau kas, piutang, dan persediaan dan kewajiban lancar atau utang usaha dan biaya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Modal kerja disebut sebagai urat nadi perusahaan karena tanpa modal kerja yang cukup, perusahaan tidak akan bisa menjalankan aktivitas produksinya dengan lancar. Misalnya, jika perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan baku, maka proses produksi akan terhenti, penjualan menurun, dan pada akhirnya keuntungan perusahaan pun berkurang. Modal kerja memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya yang pertama yaitu menjamin kelancaran kegiatan operasional. Modal kerja memungkinkan perusahaan terus beroperasi tanpa hambatan. Yang kedua, menjaga kepercayaan pihak luar, pemasok, investor, dan bank akan lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan stabil. Yang ketiga, menghindari kesulitan likuiditas. Modal kerja yang cukup membantu perusahaan membayar semua kewajiban tepat waktu. Kemudian yang keempat, menunjang pertumbuhan usaha. Dengan modal kerja yang memadai, perusahaan dapat memperluas produksi, memperbanyak stok barang, dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, modal kerja bukan hanya dalam laporan keuangan, tetapi juga kunci keberlangsungan hidup sebuah bisnis. Contoh konkretnya, bayangkan sebuah usaha kecil bernama Roti Manis Makmur. Usaha ini memiliki kas dan persediaan bahan senilai 100 juta rupiah, sedangkan utang jangka pendeknya 60 juta rupiah, maka modal kerjanya adalah 40 juta rupiah. Dana 40 juta rupiah inilah yang digunakan untuk membeli tepung, mentega, gula, telur, membayar listrik, dan menggaji karyawan setiap minggu. Jika toko roti ini tidak mengelola modal kerja dengan baik, misalnya pelanggan banyak menunggak pembayaran, maka arus kasnya bisa tersendat. Akibatnya, mereka tidak bisa membeli bahan baku baru, produksi berhenti, dan pelanggan beralih ke toko lain. Dari contoh sederhana itu saja, kita bisa melihat bahwa modal kerja yang cukup dan terkelola baik menjadi kunci utama kelancaran aktivitas bisnis. Pertanyaan yang kedua, apa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola modal kerja dengan efektif? Mengelola modal kerja dengan efektif artinya menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Artinya, perusahaan harus memiliki cukup kas untuk menjalankan kegiatan operasional, namun tidak terlalu banyak sehingga dana menganggur dan tidak menghasilkan keuntungan. Berikut beberapa strategi efektif. Yang pertama, pengelolaan persediaan secara efisien. Jangan menimbun barang terlalu banyak karena bisa menyebabkan dana tertahan. Gunakan sistem just in time
agar persediaan datang tepat saat dibutuhkan. Yang kedua, pengaturan piutang dengan ketat. Tetapkan kebijakan kredit yang jelas, misalnya pelanggan diberi waktu maksimal 30 hari untuk melunasi pembayaran. Yang ketiga, manajemen utang yang bijak. Bayar utang tepat waktu, tetapi memanfaatkan jangka waktu pembayaran agar kas tetap tersedia. Yang keempat, pemantauan arus kas secara rutin. Laporan arus kas harus dibuat setiap minggu atau bulan agar manajemen tahu posisi keuangan secara real time. 5. Penggunaan teknologi keuangan. Saat ini banyak software yang membantu perusahaan mengontrol modal kerja secara otomatis. Contoh konkretnya yaitu PT Maju Jaya Elektronik menerapkan sistem pengelolaan piutang berbasis komputer. Setiap kali pelanggan membeli barang secara kredit, sistem langsung mencatat tanggal jatuh tempo dan mengirim pengingat otomatis. Selain itu, perusahaan juga membuat perencanaan arus kas bulanan untuk memastikan selalu tersedia dana minimal 20% dari kebutuhan operasional. Dengan strategi seperti ini, perusahaan mampu menjaga kelancaran kegiatan operasional tanpa harus mengandalkan pinjaman bank. Jadi modal kerja yang sehat adalah tanda bahwa perusahaan dikelola secara efisien dan profesional. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko keuangan? Manajemen risiko keuangan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat memengaruhi keuangan perusahaan. Risiko keuangan dapat timbul dari berbagai hal seperti perubahan nilai tukar mata uang, kenaikan suku bunga, kegagalan pelanggan membayar, atau perubahan kondisi ekonomi global. Tujuan manajemen risiko bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi untuk mengurangi dampaknya agar tidak merugikan perusahaan. Contoh konkret, sebuah perusahaan ekspor impor menggunakan mata uang dolar dalam transaksi internasional. Jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor akan meningkat dan mengurangi laba. Untuk menghindari hal itu, perusahaan dapat melakukan hedging, yaitu kontrak keuangan untuk mengunci nilai tukar mata uang di masa depan. Dengan langkah ini, perusahaan bisa melindungi diri dari nilai tukar atau fluktuasi nilai tukar. Intinya, manajemen risiko keuangan adalah cara perusahaan menjaga stabilitas keuangannya di tengah ketidakpastian ekonomi. Pertanyaan yang keempat, apa saja jenis risiko keuangan yang umum dihadapi perusahaan? Jenis-jenis risiko keuangan yang umum pada perusahaan antara lain, yang pertama yaitu risiko pasar, terjadi akibat perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Yang kedua, risiko kredit, muncul ketika pelanggan tidak membayar utangnya. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang keempat, risiko operasional, muncul karena kesalahan manusia, sistem atau proses internal. Yang kelima, risiko hukum, akibat pelanggaran peraturan atau kontrak. Yang keenam, risiko strategis, timbul karena keputusan yang tidak tepat. Contoh konkretnya, sebuah perusahaan pembiayaan di Jakarta memberikan pinjaman kepada pelanggan tanpa analisis kredit yang ketat. Banyak pelanggan gagal membayar sehingga perusahaan mengalami risiko kredit tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan mulai menerapkan sistem scoring kredit. Hasilnya, risiko gagal bayar menurun. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengelola risiko keuangan? Mengelola risiko keuangan berarti menyusun langkah-langkah sistematis untuk mengenali, menganalisis, mengendalikan, serta meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Dalam dua bisnis modern, risiko keuangan adalah hal yang terjadi dan tidak bisa dihindari di setiap perusahaan besar atau kecil pasti menghadapinya. Namun yang membedakan perusahaan sukses dan tidak adalah cara mereka mengelola risiko tersebut. Secara umum terdapat beberapa tahap penting dalam pengelolaan risiko keuangan, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengenali risiko apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan. Risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti internal dan eksternal. Identifikasi risiko dilakukan agar perusahaan tidak buta arah ketika menghadapi masalah. Dengan mengenali sumber risiko lebih awal, manajemen dapat menyiapkan langkah pencegahan sebelum masalah membesar. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Manajemen harus mengetahui seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi, seberapa sering risiko tersebut mungkin muncul, seberapa siap perusahaan dalam menanganinya. Analisis ini membantu menentukan prioritas penanganan. Risiko yang dampaknya besar harus segera diantisipasi, sementara yang kecil cukup dipantau secara berkala. 3. Menentukan strategi pengendalian risiko. Ada 4 pendekatan utama dalam pengendalian risiko. Yang pertama, menghindari risiko atau risk avoidance, tidak melakukan aktivitas yang berisiko tinggi. Yang kedua, mengurangi risiko, risk reduction, mengambil langkah-langkah untuk menurunkan kemungkinan atau dampaknya. Yang ketiga, memindahkan risiko atau risk transfer, menyerahkan sebagian risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi. Yang keempat, menerima risiko atau risk acceptance. Jika dampaknya kecil, perusahaan bisa menerima risiko itu dengan menyiapkan dana cadangan. Pendekatan yang dipilih tergantung pada jenis, besarnya risiko, dan kemampuan keuangan perusahaan. Yang keempat, implementasi tindakan pencegahan. Setelah strategi disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kebijakan nyata, misalnya menggunakan kontrak harga tetap untuk menghindari fluktuasi harga bahan baku, membeli asuransi untuk melindungi aset, membuat sistem audit internal agar tidak terjadi kecurangan keuangan, melakukan pelatihan bagi karyawan untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Tahap terakhir adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan risiko. Karena lingkungan bisnis selalu berubah, strategi risiko harus terus diperbarui. Evaluasi dilakukan secara berkala agar sistem pengendalian risiko tetap relevan dan efektif menghadapi situasi baru. Contoh konkretnya, sebuah perusahaan ekspor di Makassar sering berinteraksi atau bertransaksi menggunakan dolar Amerika. Karena nilai tukar rupiah sering berfluktuasi, perusahaan bisa mengalami kerugian jika dolar naik. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan membuat kontrak lindung nilai atau hedging dengan bank sehingga kurs tukar bisa dikunci dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, perusahaan tidak lagi khawatir terhadap perubahan nilai tukar yang tiba-tiba. Langkah ini menunjukkan penerapan nyata manajemen risiko keuangan melalui pengendalian dan perencanaan matang. Pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan kas dalam manajemen keuangan? Kas dalam manajemen keuangan adalah aset paling likuid yang dimiliki perusahaan, yaitu uang tunai yang ada di tangan maupun di rekening bank dan bisa digunakan kapan saja. Kas menjadi alat utama untuk membayar semua kewajiban perusahaan seperti gaji, pembelian bahan baku, biaya operasional, serta kebutuhan mendesak lainnya. Kas tidak hanya berbentuk uang fisik, tapi juga termasuk saldo, giro, cek, dan dana tunai yang siap digunakan. Dalam laporan keuangan, kas termasuk aset lancar karena bisa langsung digunakan untuk transaksi tanpa menunggu waktu lama. Mengelola kas dengan baik berarti memastikan jumlahnya cukup untuk kebutuhan harian tanpa berlebihan. Terlalu banyak kas akan membuat dana menganggur, sedangkan kas terlalu sedikit membuat perusahaan sulit membayar kewajiban. Contoh konkretnya, sebuah toko pakaian setiap minggu harus membayar gaji,
pegawai dan membeli bahan baru. Jika tokonya tidak memiliki kas cukup, kegiatan produksi bisa terhenti. Namun kalau terlalu banyak kas dibiarkan menganggur, toko kehilangan peluang untuk menambah stok atau membuka cabang baru. Jadi kas bukan hanya uang tunai, tapi juga sumber daya penting yang menjamin kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis. Pertanyaan ketujuh, mengapa kas penting bagi suatu bisnis? Kas adalah elemen yang paling vital dalam dunia bisnis karena tanpa kas tidak ada kegiatan ekonomi yang bisa berjalan. Perusahaan yang memiliki laba besar sekalipun, jika tidak memiliki kas yang cukup, bisa mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membayar kewajibannya tepat waktu. Kas penting karena menjadi alat utama likuiditas perusahaan. Likuiditas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti utang, gaji, karyawan, dan biaya operasional dengan cepat dan tepat waktu. Peran kas dalam bisnis bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, sebagai alat pembayaran operasional. Setiap hari perusahaan memerlukan kas untuk membiayai aktivitasnya, membayar gaji, membeli bahan baku, biaya transportasi, hingga pemeliharaan alat produksi. Tanpa kas, seluruh kegiatan tersebut akan terhenti dan itu bisa berdampak pada penurunan maupun reputasi bisnis. Yang kedua, sebagai alat menghadapi keadaan darurat. Dalam dunia usaha, tidak semua hal bisa diprediksi. Kadang muncul keadaan tak terduga seperti mesin rusak, harga bahan baku naik, atau permintaan pasar turun. Perusahaan yang memiliki cadangan kas cukup dapat mengatasi situasi darurat tersebut tanpa harus segera mencari pinjaman atau menjual aset. Yang ketiga, sebagai sarana pengambilan atau mengambil peluang. Kas juga memberi perusahaan fleksibilitas untuk mengambil peluang bisnis baru. Misalnya, ketika ada tawaran investasi yang menjanjikan atau diskon besar dari pemasok, perusahaan yang memiliki kas cukup dapat langsung mengambil keputusan cepat tanpa perlu menunggu dana dari pihak lain. Yang keempat, sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan. Dalam laporan keuangan, posisi kas mencerminkan seberapa sehat kondisi perusahaan. Jika kas terlalu kecil, berarti likuiditas rendah dan perusahaan bisa kesulitan membayar utang. Sebaliknya, kas yang lebih atau berlebihan juga menunjukkan bahwa dana tidak dimanfaatkan dengan optimal. Karena itu, manajemen kas yang baik menjadi salah satu indikator profesionalisme dalam mengelola keuangan. Contoh konkretnya yaitu toko Harapan Baru. Pada awalnya toko ini mempunyai banyak aset, bangunan sendiri, stok barang melimpah, dan banyak pelanggan. Namun karena terlalu banyak memberi kredit kepada pelanggan tanpa mengatur arus kas, toko itu kekurangan uang tunai. Ketika tiba waktu membayar pemasok, mereka tidak punya dana cukup. Pemasok pun menolak mengirim barang. Penjualan menurun dan akhirnya usaha itu merugi. Dan dari situ kita belajar bahwa profit tidak berarti apa-apa tanpa kas yang cukup. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton, termasuk Bapak. Dari pembahasan hari ini kita telah memahami bahwa modal kerja, manajemen risiko keuangan, dan kas merupakan 3 aspek penting yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas perusahaan. Kesimpulannya, modal kerja memastikan aktivitas bisnis tetap berjalan, manajemen risiko melindungi perusahaan dari ketidakpastian, kas menjamin kelancaran operasional dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan. Ketiganya harus dikelola dengan seimbang. Tanpa modal kerja, bisnis berhenti. Tanpa manajemen risiko, bisnis mudah rugi. Tanpa kas, bisnis tidak bisa bertahan. Perusahaan yang mampu mengatur ketiganya dengan baik akan lebih siap menghadapi krisis dan memanfaatkan peluang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.